Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya sebelumnya kalau saya jarang-jarang hadir di channel YouTube saya, karena saya lagi belakangan ini ada kesibukan ya, jadi jarang buat konten. Eh, di sini saya mau jelaskan ketiga alat ini yang 5 ampere, yang maksimalnya itu dia bisa sampai 7 hektar untuk luas lokasi ya, bentangan kawat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor cahaya. Jadi di depan kita ini kan sudah ada 3 unit alat. Secara kasat mata kalau kita melihat itu eh, sama ya, tidak ada yang beda sih sebenarnya. Cuman di sini ada, kalau jika kita perhatikan yang perbedaan antara sensor cahaya dengan yang manual. Jadi perbedaannya itu ada di sini ya. Nah, ini yang tengah ini sensor cahaya. Nah, kalau sensor cahaya itu dia begini. Tunggu saya angkat dulu. Saya dekatkan saja ya. Nah, jadi sensor cahaya itu di depan ini ada sensornya, dan ini untuk saklar sensor. Nah, ini terkadang juga saya menyimpannya untuk saklarnya di belakang. Jadi saklarnya di sini ya. Ini kan ada dua saklar. Ini dua saklar. Jadi ini saklar manual ya, fungsi-fungsinya. Ini untuk saklar manual, dan yang ini untuk saklar sensor cahaya. Jadi misalkan kalian mau aktifkan sensor cahayanya, ya kalian tinggal tekan ini tombol on off nya. Atau kalian tidak mau hidupkan sensor cahaya, kalian bisa matikan ya. Jadi sebentar akan saya praktekkan langsung. Tunggu, saya simpan dulu alatnya. Oke, karena ini malam hari jadi kemungkinan alat ini dia akan hidup dengan sendirinya, walaupun posisi saklar off ya. Namun kalau ini posisi on, saklar ini posisi on, alat ini akan hidup karena ini kan sudah malam hari. Jadi alat ini langsung hidup ya. Nah, itu fungsi dari sensor cahaya. Oke, saya pasang bolam dulu. Jadi saya di sini memakai bolam yang 15 watt ya. Disarankan jangan memakai lampu LED ya. Saya sarankan jangan pakai lampu LED. Itu paling bagusnya itu pakai bolam pijar seperti ini. Yang putih ini, yang bening ini, bening kayak kaca. Nah, itu. Oke, jadi sebenarnya banyak pertanyaan dari teman juga ya, ingin tanyakan masalah ini, fungsi dari sensor cahaya. Mereka sebagian sudah paham dan sebagian juga belum paham ya, jadi kita maklumi saja. Jadi di sini akan saya jelaskan. Oke, karena ini malam hari, jika saya ulangi lagi ya, jika ini saklar ini posisi on, ini saya dekatkan dulu. Nah, ini dia posisi on ya. Kalau begini posisi off. Jadi ini saya posisikan on. Saya posisikan on. Nah, jika kawat saya pasang ke aki, tunggu dulu. Saya baguskan dulu posisinya. Nah, ini saya pasang ke aki, dan yang di sini kan sudah ada keterangannya juga. Keterangannya di sini ada di penjepit, ada aki plus, ada aki minus sama plusnya ya. Jadi ini jangan sampai terbalik teman-teman.
Oke, jadi karena ini malam hari, alat ini pasti langsung hidup ya. Oke, saya coba. Nah, seperti yang kalian lihat ya, alatnya langsung hidup karena kenapa? Karena ini sensor cahaya. Jadi kalau siang itu dia akan mati sendiri. Jadi biasanya itu maghrib ya, dia langsung hidup ke sensor cahaya. Oke, jadi kalian misalkan mau tidak fungsikan sensor cahayanya, ya kalian tekan ini saja, tombol ini. Ini. Nah, ini. Jadi kita beralih ke manual. Nah, jadi kalau kita mau manual ya begini, kita tekan ini saja ya. Nah, itu. Nah, ini kalau sudah seperti ini, misalkan seperti ini, saya on kan lagi dia punya sensor cahaya. Jadi ini tidak berfungsi ya, tidak berfungsi saklar ini. Karena kenapa? Karena sensor cahaya yang di dalam sudah bekerja ya. Oke, jadi cara untuk mengetahuinya itu ya bisa pakai korek juga ya. Kalian begini nyalakan. Nah, itu kalian bisa perhatikan lampu biru sini. Nah, itu karena kenapa? Karena ini sensornya ini ada di depannya. Saya simpan di depan. Nah, tuh alatnya langsung mati ya. Saya ulang lagi. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Aduh, saya kaget ya guys ya. Secara tidak sengaja ini tadi bersentuhan ya. Saya tidak sengaja tadi ini. Jadi ini tuh teman-teman ya. Ini antara tanah sama kawat. Ya, apabila kita korsletkan ini alatnya aman kok, maksudnya alatnya ndak bakalan rusak walaupun kita korsletkan. Jadi saya coba ya, ini antara tanah sama kawat ya, tuh. Nah, bolamnya hanya menyala. Jadi kalau kita biarkan seperti ini lama kelamaan, sebenarnya alatnya itu ndak rusak, cuman kalau kita biarkan lampunya bola menyala seperti ini, akinya cepat soak ya, cepat lobet akinya ya. Jadi kita lepas lagi. Jadi kalau pada saat pemasangan, kalau ada dia menyala walaupun hanya sedikit begini, jadi kalian harus perhatikan di bagian bentangan kawat. Saya rasa ini sudah cukup ya, karena ini juga sebenarnya saya mau packing, kan ini rencana saya mau kirim besok. Dan yang ini dua ini manual ya, dan ini dia beserta orderannya dengan isolator 200 biji. Jadi saya packing sebentar ya. Oh ya, sebenarnya kita packing itu pakai gabus ya, gabus. Jadi mudah-mudahan aman lah untuk yang 5 ampere. Jadi kalau yang 3 ampere kita packingnya pakai dos ya, kita lapisi dengan bubble wrap. Baik, untuk video kali ini saya rasa sudah cukup ya. Jangan lupa di like and subscribe channel saya, dan aktifkan juga loncengnya supaya kalian juga tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, jika ada pertanyaan kalian bisa klik di bawah, ada kolom komentar ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya, karena saya juga sibuk ya, belakangan ini saya masih sibuk, jadi makanya saya jarang buat konten. Oke, saya akhiri dulu video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.